Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di kelas coding. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Silhouette Class. Nah, oke, kita langsung aja. Nah, sebelumnya kita belajar tentang Enum Class. Nah, tapi dengan Enum Class, saya teman-teman memiliki objek sukses, dan satu lagi misalnya value. Nah, di sini teman-teman hanya memiliki single objek. Nah, dengan menggunakan Enum. Dan teman-teman hanya bisa menggunakan tipe yang terbatas nih teman-teman. Nah, di sini ada message dengan tipe data string. Lalu kita isi argumennya s dan satu lagi value. Nah, tapi jika teman-teman ingin menambahkan tipe lain, saya di sini teman-teman ingin menambahkan exception dengan tipe data string. Nah, ini akan sulit ya teman-teman. Jadi kita menggunakan enum class dengan tipe yang terbatas. Nah, lalu gimana nih teman-teman? Nah, kita bisa menggunakan Silhouette Class. Nah, ini kita hapus dulu ya teman-teman. Ini kita hapus dan komanya. Ini juga kita hapus juga nih. Nah, Silhouette Class biasanya digunakan untuk hierarki kelas yang terbatas nih teman-teman. Nah, jadi di dalam Silhouette Class ini, teman-teman bisa menggunakan kelas ataupun data kelas. Nah, data kelas minimal memiliki satu parameter. Misalnya for data dengan tipe data string. Dan satu lagi itu bisa menggunakan objek. Nah, di sini kita akan objek misalnya empty. Nah, seperti ini. Nah, tapi di sini teman-teman harus mengextend ke kelas result-nya. Result dan satu lagi result. Dan ini juga kita akan mengextend ke result-nya. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya teman-teman bisa menggunakannya di luar scope Silhouette class result-nya. Ini kita hapus. Nah, tapi teman-teman harus berada di dalam satu file ya teman-teman. Ini filenya file result. Nah, tapi kita akan masukkan di dalam bloknya aja. Nah, ini kita ganti data kelas saja teman-teman. Dan kita akan memiliki satu parameter, misalnya data dengan tipe data string. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan tipe lain nih teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan message. Tipe data string juga. Nah, untuk objek empty kita akan buat seperti ini aja. Nah, kita akan buat satu fungsi misalnya network state. Nah, jadi kita akan menggunakan when nih teman-teman untuk mengecek semua objeknya. Nah, di sini kita tambahkan parameter resultnya. So, ini kita hapus saja teman-teman. Kita gunakan single expression. Nah, teman-teman bisa menggunakan when result. Nah, di sini pastikan semua objek yang di sini kita masukkan ke blok body when-nya teman-teman. Agar kita tidak menggunakan else lagi. Nah, jadi di sini kita akan mereturn string. Nah, yang pertama kita akan cek untuk suksesnya result.success. Misalnya di sini kita akan load result.data. Lalu kita akan beri keterangan sukses.
Nah, selanjutnya untuk failure. Untuk failure, nah kita akan buat sama ya teman-teman. Kita load datanya untuk dot data. Nah, lalu yang ditampilkan misalnya, dan kita akan beri message ya. Untuk dot message. Nah, yang terakhir buat objek sebagai empty. Nah, is result empty. Kita akan buat message data is empty. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan buat satu variabel berupa result. Nah, yang pertama kita akan panggil untuk suksesnya teman-teman. Ini result.sukses. Nah, lalu kita akan isi argumennya berupa string juga nih. Misalnya di sini response. Nah, lalu kita bisa langsung print line network state dan result. Nah, seperti ini. Nah, coba kita run dulu ya teman-teman. Nah, ini kita tes dulu ya. Nah, di sini sukses ya teman. Respon sukses. Nah, coba kita akan panggil untuk value ya. Ini kita ganti value. Nah, karena dia memiliki dua parameter, jadi kita tambahkan satu argumen lagi nih. Nah, misalnya di sini kan exception ya teman-teman. Nah, misalnya pesan exception-nya null pointer ya. Null pointer exception. Nah, coba kita run lagi hasilnya. Nah, ini kita tarik. Nah, jadi di sini dia memiliki dua tipe ya teman-teman. Nah, jadi untuk value-nya dia memiliki dua parameter. Nah, yang sukses dia hanya memiliki satu parameter. Nah, jadi di sini adalah datanya dan sini adalah exception-nya. Ini contoh sederhananya teman-teman. Nah, satu lagi untuk empty. Nah, karena dia berupa objek, ini kita hapus. Ini kita bisa langsung panggil secara statik. Result.empty. Nah, coba kita run lagi hasilnya. Nah, sukses nih teman. Data is empty. Nah, yang ini. Nah, jadi ini nih teman-teman, contoh sederhananya kita menggunakan select class. Nah, kita akan review dulu ya teman-teman. Nah, dengan select class, teman-teman bisa menggunakan beberapa type yang kita gunakan sebagai parameter. Nah, karena pada dasarnya select class ini kita gunakan sebagai hierarchy class yang terbatas. Nah, jadi select class ini bisa dibilang sebagai parent class dari data class sukses, data class failure, dan objek empty yang merupakan subclass-nya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan select class sesuai kebutuhan teman-teman ya, teman. Nah, lalu biasanya kita menggunakan when untuk mengecek semua objeknya ya, teman-teman. Dan pastikan semua objeknya kita masukkan ke blok body when-nya. Karena jika kita hanya memasukkan dua objek, misalnya kita hapus, nah teman-teman harus menggunakan else. Nah, jadi teman-teman baiknya memasukkan semua objeknya di dalam blok when-nya, agar kita tidak menggunakan else lagi. Ini kita hapus saja ya. Nah, oke. Mungkin ini aja ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dan semoga bermanfaat.